Novum baru tentunya kami juga akan memproses. Namun tentunya kami akan terus mengikuti perkembangan penanganan kasus yang ada. Kasus tewasnya 6 anggota FPI pengawal Rizik Syihab atau dikenal dengan kasus KM50 menjadi salah satu topik hangat dalam rapat antara Komisi 3 DPR dengan Kapolri Listio Sigit serta jajaran Polri Rabu kemarin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin tegaskan bahwa novum yang kami serahkan bukan dalam kerangka bukti baru untuk mengajukan PK atau peninjauan kembali pada putusan kasasi dari putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang belum lama ini sudah divonis dalam kasasi, ya, ditolak jaksa, dan akhirnya artinya apa? Vonis onslah kepada dua orang anggota polisi, Bribtu Fikri Ramadan dan Yusmin Okhorela, itu menjadi inkrah. Keduanya lepas. Jadi novum itu bukan dalam rangka untuk ngotak-atik kasus itu, bukan. Karena kasus itu diadili dengan pengadilan biasa. Nah, novum yang kami serahkan tadi adalah novum dalam kerangka membuka lembaran baru kasus KM50 dengan perspektif pengadilan hak asasi manusia sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Kenapa demikian? Karena ternyata dari novum yang diserahkan klien kami, ya, buku putih peristiwa KM50 kejahatan HAM berat, ini bukunya. Di dalam buku putih ini yang diterbitkan oleh TV3, ternyata simpulannya, ya, ada pelanggaran HAM berat. Dan pelanggaran HAM berat itu bukan domain pengadilan biasa. Artinya sebenarnya apa yang diadili oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan itu bukanlah peristiwa yang sesungguhnya. Maka kita bisa tegaskan itu peristiwa dagelan. Karena itu kami, ya, silakan saja mau divonis onslah, divonis bebas, gak ada urusan. Karena memang peristiwanya bukan itu. Kami meyakini peristiwa sesungguhnya adalah apa yang ada dalam novum ini di buku putih. Dan di novum ini banyak korespondensi yang bisa disidik, yakni korespondensi dari Kabinda, baik Kabinda DKI Jakarta dan Kabinda Jawa Barat yang ditujukan kepada Kepala Badan Intelijen Negara. Dan juga berbagai keterangan-keterangan, juga korespondensi. Dan akhirnya disimpulkan ada pelanggaran-pelanggaran, termasuk pelanggaran Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, juga rekomendasi untuk diadili dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang pengadilan HAM, termasuk pelanggaran-pelanggaran per Kapolri. Jadi semua sudah ada di sini, dan ini bisa jadi novum, bukti baru untuk menyidik ulang kasus ini dengan perspektif pelanggaran HAM berat. Karena itu tadi di dalam surat kita minta kepada Pak Kapolri, ya, bentuk lagi lah tim sus atau Itsus itu untuk mengadili adanya dugaan pelanggaran kode etik aparat penegak hukum. Ini lucu sekali, ya, di dalam kasus Brigadir Joshua itu yang melanggar kode etik banyak sekali. Banyak yang disidangkan. Tapi dalam kasus KM50 tidak ada satupun polisi yang dipecat. Padahal yang meninggal ada 6 nyawa. Pada kasus Brigadir J saja yang dipecat banyak, ya, ada jenderal. Bahkan kemarin kita dapat informasi banding dari Saudara Ferdy Sambo ditolak, sehingga dengan demikian Ferdy Sambo resmi dipecat dari institusi Polri. Nah, untuk KM50 itu kami tidak mendengar, karena itu menurut kami Pak Kapolri, Pak Listio Sigit Prabowo penting untuk membentuk juga inspektorat khusus untuk memeriksa ada tidaknya pelanggaran kode etik. Menurut saya pasti ada. Kenapa? Orang ini pembunuhan, pasti ada pelanggaran, ada yang tidak profesional, sehingga harus ada yang bertanggung jawab secara etik profesi sesuai dengan Perkapolri Nomor 7 Tahun 2002 tentang penegakan disiplin kode etik Polri ini sendiri, begitu, ya. Yang kedua, saya ingin sampaikan bahwa Kapolri juga perlu untuk melakukan tindakan audit Satgasus, ya, merah putih, karena kami mendapatkan sprindik, yang sprindik itu juga sudah kami kirim ke Pak Kapolri. Di dalam sprindik tadi menurut kami ada banyak problem. Pertama, sprindik itu sendiri dikeluarkan dengan prosedur yang keliru. Kenapa? Di sana disebutkan bahwa tugas Satgasus adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan perkara-perkara pidana baik di Indonesia maupun di luar negeri atas atensi pimpinan. Nah, ini keliru, Pak Kapolri. Harusnya penyelidikan dan penyidikan itu tunduk pada KUHAP, bukan atensi pimpinan. Artinya kalau ada peristiwa pidana ya disidik, kalau tidak ada ya nggak boleh disidik, gitu. Bukan ada karena ada atensi pimpinan. Sehingga dengan demikian ini bergantung kepada subjektivitas pimpinan. Kalau Kapolri mengatakan itu proses-proses, kalau katakan tidak. Nah, ini kan akan terjadi abuse of power. Nah, di sini yang kami minta Pak Kapolri untuk melakukan audit Satgasus. Audit terhadap apa? Kinerja, kegiatan-kegiatan, penyidikan yang dilakukan Satgasus itu apa saja? Kasus apa saja yang ditangani oleh Satgasus? Barang bukti yang disita apa saja? Kalau ada uang, berapa uang yang disita?
Terus ada yang dikembalikan kepada korban tidak? Atau ada uang atau barang bukti yang raib? Nah ini perlu ya diaudit semuanya. Audit kinerja juga perlu. Jadi penyelidikan dilakukan Satgasus apa saja? Yang di SP3 berapa? Yang lanjut ke pengadilan berapa? Yang direncanakan akan disidik lagi apa? Yang kemudian di tengah jalan dalam tanda petik ya di peti es kan berapa? Ini semua harus terbuka, nggak cukup dengan dinyatakan oh Satgasus sudah dibubarkan, nggak cukup. Karena ini lembaga yang mengerjakan adalah aparat penyelenggara negara dan aparat negara ini, aparat penegak hukum itu memperoleh gaji dari APBN. Nah, karena itu perlu untuk mengajak BPK, Badan Pemeriksa Keuangan, agar apa? Kalau ada kerugian keuangan negara, maka bisa ditindaklanjuti dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi. Dan kalau ada tindakan Satgasus yang menyalahgunakan wewenang atau perbuatan melawan hukum, itu melanggar pasal 2, pasal 3 Undang-Undang Tipikor. Ancamannya minimum 4 tahun, maksimum 20 tahun begitu loh. Nah, ini yang minta kita untuk disatgas. Kenapa juga dikaitkan dengan KM50? Karena ada satu nama yang ini ada di peristiwa Joshua. Di peristiwa KM50 juga ada. Siapa itu? Ferdi Sambo. Nah, kalau di kasus ya Joshua Ferdi Sambo terbukti melakukan rekayasa, katanya ada tembak-menembak, ternyata tidak ada tembak-menembak. CCTV juga banyak masalah, nanti ada yang dijelaskan lebih lanjut Bang Azam. Tapi kami punya keyakinan kalau di kasus Joshua saja yang satu nyawa saja ada rekayasa, kami menduga kuat di kasus KM50 juga ada rekayasa. Dari mana indikatornya? Ada Ferdi Sambo. Ferdi Sambo saat itu menjadi Kepala Divisi Propam Mabes Polri yang melakukan tindakan penyelidikan kepada anggota-anggotanya yang melakukan tindakan surveillance terhadap Habib Rizik Syihab. Dan hasilnya apa saat itu? Nihil. Nggak ada satupun polisi yang dipecat. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, jadi Pak Kapolri, kami mendorong kasus ini dibuka ulang, bukan kemudian disidik ulang dengan pengadilan umum, dengan pasal misalkan 340 KUHP, 338 KUHP, 354, 351 KUHP, bukan itu. Tapi kami ingin didorong dibuka ulang, disidik dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Karena kesimpulan yang ada pada buku putih yang ada dalam Novum ini menyimpulkan ini terjadi pelanggaran HAM berat. Dan kalau pelanggaran HAM itu sifatnya berat, maka kewenangan mengadilinya bukan di pengadilan umum, bukan pakai pasal-pasal KUHP, tapi pakai pasal-pasal Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, dan pengadilannya menggunakan Pengadilan Hak Asasi Manusia. Hak asasi manusia berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 begitu. Dan karena itu Pak Listio Sigit Prabowo kalau dalam kasus Ferdi Sambo bisa berkoordinasi dengan Komnas HAM dalam penyelidikan ulang kasus KM50 setelah ada Novum ini, bisa juga ya berkoordinasi dengan Komnas HAM agar Komnas HAM kembali kepada fungsinya, kembali menyelidiki kasus pelanggaran HAM berat. Bukan kemudian Komnas HAM ngomongin masalah motif pelecehan, motif Ibu Putri demikian. Itu bukan kerjaan Komnas HAM itu. Kembali ke khitohnya, ya kembali ke jalan lurus ya Komnas HAM. Jalan lurus Komnas HAM itu melakukan penyelidikan ada tidaknya dugaan pelanggaran HAM. Dan dalam kasus KM50 sudah ada ya kesimpulan pelanggaran HAM berat. Dan ini tentu saja menjadi prestasi bagi Komnas HAM kalau bisa ya mengangkat kasus ini sampai ke pengadilan HAM sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Lah kalau peradilan umum nggak pakai Komnas HAM juga memang sampainya ke sana ya kan? Iya, biasa. Ya jadi nggak penting ada Komnas HAM kalau ujungnya cuma di pengadilan negeri biasa. Dan yang terakhir, kami datang kemari adalah wujud cinta kami kepada institusi kepolisian, wujud sayang kami kepada Pak Listio Sigit Prabowo, karena memang benar-benar ujian ke Pak Listio Sigit Prabowo luar biasa. Kalau boleh dibilang ini kan sebenarnya dosa masa lalu. Satgasus ini juga dibentuk zamannya Pak Tito, tapi akhirnya semua ya masalah-masalah ini berkumulasinya di periodenya Pak Listio Sigit Prabowo. Karena itu kami datang itu punya kerangka pemikiran untuk mendukung Pak Listio Sigit Prabowo untuk mengusut tuntas KM50 agar apa? Mengembalikan kepercayaan publik kepada institusi kepolisian dan apa? Agar apa narasi penegakan hukum dan penegakan keadilan itu benar-benar nyata sehingga masyarakat masih punya harapan kalau ada masalah mereka mengadukan masalahnya ke institusi kepolisian. Begitu saja dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi fi sabil haq fastabiqul khairat wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.